Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 578. Madhyasta, Gelagah Putih dan Rara Wulan mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Cerita itu memang sangat menarik. Baru kemudian Gelagah Putih itu pun bergumam. Dengan demikian maka orang-orang yang mengawasi petilasan itu sudah mengenali Kakang Sungkana dan Kakang Sumbaga. Ya, mereka telah mengenali kami. Agaknya petilasan itu memang dibuat oleh orang yang mendirikan petilasan itu untuk menjebak. Dengan kerut di dahi Sumbaga itu pun bertanya. Menjebak siapa? Apakah mungkin orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu sengaja membidik seseorang atau sekelompok orang? Mungkin orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu merasa bahwa dirinya akan diikuti oleh seseorang atau sekelompok orang. Karena itu maka ia sengaja membuat satu jebakan. Orang-orang yang mengikutinya itu akan kehilangan orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu. Menurut perhitungannya, orang itu tentu akan berusaha menelusurinya kembali, dimulai dari petilasannya yang terakhir menjelang pintu gerbang kota Panaraga. Sumbaga, Sungkana dan bahkan Madhyasta itu pun mengangguk-angguk. Namun Madhyasta itu pun kemudian berkata, jika benar demikian, maka orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu tidak sendiri di Panaraga. Ia sudah mempunyai kelompok yang dapat digerakkannya setiap saat, sebagaimana orang-orang yang menunggui petilasan itu. Ya. Karena itu maka sebaiknya kita pun membatasi hubungan kita. Maksudku, kami bertiga tidak akan terlalu sering berhubungan dengan Ki Sungkana dan Ki Sumbaga, sehingga para pengikut orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu tidak menghubungkan kami dengan Ki Sungkana dan Ki Sumbaga. Jika mereka yang mengenali Ki Sungkana dan Ki Sumbaga itu mengetahui bahwa kita saling berhubungan, maka mereka pun akan menjadi sangat berhati-hati menghadapi kami bertiga, sementara kami bertiga masih belum mengenali mereka. Ya. Sungkana mengangguk-angguk. Kita harus berusaha membatasi hubungan di antara kita. Selebihnya, Ki Sungkana dan Ki Sumbaga harus menjadi lebih berhati-hati. Mungkin mereka berusaha untuk menguasai Ki Sungkana dan Ki Sumbaga, untuk memeras keterangan Ki Sungkana dan Ki Sumbaga untuk siapa Ki Sungkana dan Ki Sumbaga berdua bekerja. Ya. Kami memang harus berhati-hati. Orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu tentu akan berusaha mencari kami berdua. Karena itu, jika Ki Sungkana dan Ki Sumbaga akan melakukan tindakan-tindakan penting, beritahu kami. Sebaiknya kalian datang kemari pada saat-saat yang memungkinkan. Dengan demikian maka kami akan dapat mengawasi Ki Sungkana dan Ki Sumbaga. Dalam keadaan yang memaksa, maka kami akan dapat membantu Ki Sungkana dan Ki Sumbaga, meskipun akibatnya kami juga akan mereka kenali. Sungkana dan Sumbaga mengangguk-angguk. Baiklah, berkata Sungkana. Kami akan sangat berhati-hati. Yang penting, kita sadari bahwa kita berhadapan dengan sekelompok orang yang dipimpin oleh orang yang berilmu sangat tinggi. Bukan hanya berhadapan dengan seorang saja. Ya. Kita berhadapan dengan sekelompok orang. Kita belum tahu, apakah sekelompok orang itu merupakan kelompok yang kuat, atau sekedar kumpulan orang-orang yang siap dikorbankan. Tetapi orang-orang yang berusaha menangkap Ki Sungkana dan Ki Sumbaga, agaknya masih tidak terlalu sulit untuk diatasi. Tetapi kita tidak tahu siapa saja yang berada di belakang mereka. Tetapi setidaknya seorang di antara mereka kita ketahui, orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu. Sejenak mereka terdiam. Nampaknya mereka sedang hanyut oleh gejolak perasaan mereka masing-masing. Namun tiba-tiba Gelagah Putih berkata, orang-orang yang menunggui petilasan itu akan dapat menjadi jalur untuk menelusuri di mana orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu bersembunyi. Tetapi jalan menuju ke persembunyian orang itu tentu akan merupakan jalan yang sangat rumit. Ya. Madhyasta mengangguk-angguk. Rumit dan sangat berbahaya. Mungkin kita berhasil memasuki sarang orang yang menyebut diri Pangeran Renapati itu. Tetapi setelah itu kita tidak dapat keluar lagi. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Rara Wulanlah yang kemudian menyela. Apakah mungkin aku dapat memasuki sarang mereka, Kakang? Kita belum tahu, Rara Wulan. Kita masih harus mengamati keadaan. Mungkin kita membutuhkan waktu yang panjang. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Yang kita hadapi adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Tetapi kita harus mencari jalan.
Sementara itu, kita juga belum tahu apakah kita dapat berhubungan dengan Pangeran Jayaraga atau tidak. Ya. Apalagi jika orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu sudah lebih dahulu berhasil berhubungan dengan Pangeran Jayaraga. Kembali mereka terdiam. Gelagah Putih dan Rara Wulan yang merasa tidak menemui kesulitan untuk melacak jejak orang yang menyebut diri Pangeran Renapati itu, karena orang itu sengaja meninggalkan jejak di sepanjang perjalanannya. Akhirnya mereka sadari bahwa itu hanyalah sekedar permainan orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu. Jika saja orang itu mengetahui betapa Gelagah Putih dan Rara Wulan itu kebingungan setelah mereka dengan lancar mengikuti jejaknya, ia tentu akan mentertawakannya. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan bukan orang yang mudah kecewa dan putus asa. Mereka berdua akan mengerahkan segenap kemampuan mereka, dan bahkan mempertaruhkan nyawanya, untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan ke pundak mereka. Karena itu maka Gelagah Putih pun mulai memikirkan gagasan Rara Wulan. Apakah Rara Wulan akan dapat mencari jalan untuk memasuki lingkungan para pengikut orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu? Tetapi Gelagah Putih pun menyadari bahwa langkah itu tentu sangat berbahaya. Jika langkah mereka tergelincir sedikit saja, maka akibatnya tidak dapat mereka bayangkan. Meskipun demikian, gagasan itu telah tersangkut di angan-angan Gelagah Putih. Ketika kemudian malam turun, maka Sungkana dan Sumbaga pun meninggalkan rumah Madiasta. Mereka sepakat bahwa besok malam keduanya akan datang lagi ke rumah itu. Besok sehari penuh, jangan kemana-mana, pesan Madiasta kepada Sungkana dan Sumbaga. Orang-orang yang tadi kau kalahkan, mungkin sekali besok akan mencarimu. Ya. Mungkin mereka akan mencari kami dengan kekuatan yang berlipat. Demikianlah, keduanya pun dengan hati-hati keluar dari regol halaman. Baru ketika mereka yakin tidak ada orang di jalan, mereka pun berjalan dengan cepat menjauhi regol rumah Madiasta itu. Baru sepeninggal Sungkana dan Sumbaga, Gelagah Putih bertanya kepada Madiasta. Bagaimana pendapat Ki Lurah, jika kita coba mengeterapkan gagasan Rara Wulan? Kau masih saja memanggil Ki Lurah. Kau akan dapat lupa, di tempat lain, di hadapan orang banyak, kau juga memanggil Ki Lurah. Panggilan itu akan dapat mengundang perhatian. Maaf. Gelagah Putih tersenyum. Jika tidak ada orang lain, rasa-rasanya sepantasnya aku memanggil Ki Lurah. Jangan. Biasakan memanggil namaku, Madiasta. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya kemudian. Baiklah. Aku akan mengingat-ingat. Namun kemudian ia pun berkata. Bagaimana pendapatmu tentang gagasan Rara Wulan? Apakah kita akan sampai hati untuk melepaskannya? Rara Wulan pernah melakukannya. Ia pernah mengumpankan dirinya untuk mengungkap satu kejahatan. Dan Rara Wulan berhasil? Ya. Waktu itu ia berhasil. Gelagah Putih pun berpaling kepada Rara Wulan. Tetapi harus kita sadari bahwa yang kita hadapi sekarang berbeda dengan yang kita hadapi pada waktu itu. Iya, Kakang, sahut Rara Wulan. Dengan demikian maka persiapan kita pun harus lebih baik. Tentu saja aku tidak mau menjadi korban sia-sia. Jika aku harus menjadi tumbal dari tugas ini, maka seharusnya bahwa pengorbanan itu memberikan arti. Tentu kami tidak akan mengorbankan kau, Rara Wulan, sahut Gelagah Putih. Kita akan bersama-sama menanggungnya. Tentu setidak-tidaknya salah seorang dari kita harus tetap dapat melanjutkan perjuangan ini sampai tuntas. Sebaiknya kita mencari jalan lain, berkata Madiasta. Tetapi Rara Wulan menyahut. Sebaiknya kita mencobanya. Aku akan berada di tempat terbuka bersama Sungkana dan Sumbaga. Jika benar ada orang yang memburu Sungkana dan Sumbaga, maka mereka pun akan menemukan aku. Biarlah Sungkana dan Sumbaga berusaha melepaskan diri mereka, sementara itu orang-orang yang lain akan berusaha menangkap aku dan membawaku ke sarang mereka. Namun Kakang Gelagah Putih dan Madiasta yang belum dikenal itu akan dapat mengikuti aku sampai ke sarang mereka. Mengerikan, desis Madiasta. Jika terpaksa kalian tidak dapat mengikuti aku, maka biarlah aku yang berusaha melepaskan diri dengan caraku. Bukankah aku juga mempunyai kemampuan untuk melindungi diriku sendiri? Jika rencana 1 dan rencana 2 ini gagal, kita akan melakukan berdasarkan keadaan yang kita hadapi saat itu. Jika itu pun gagal, apa boleh buat? Aku tidak dapat membayangkan bencana yang dapat melibatmu, Nyi. Setiap perjuangan memerlukan keberanian untuk mengambil sikap.
Aku dan Kakang Gelagah Putih telah melatih pendengaran kami dengan mendengarkan Aji Pameling. Meskipun masih belum begitu jernih, tetapi kami sudah mulai dapat menguasai Aji Pameling itu, sehingga kami akan dapat selalu berhubungan meskipun kami berada di jarak yang mungkin agak jauh. Bukankah Aji Pameling hanya dapat dipergunakan untuk memanggil, serta pesan-pesan khusus, sehingga Aji Pameling tidak dapat dipergunakan untuk berbincang-bincang seperti kita sekarang ini? Ya. Tetapi setidak-tidaknya kami saling dapat memberikan isyarat di mana kami berada. Madhyasta menarik nafas panjang. Kedua orang suami istri yang masih sangat muda itu ternyata memiliki sebangsal ilmu yang sulit untuk dipelajari. Tetapi ternyata mereka sudah dapat menguasainya. Karena itu maka akhirnya Madhyasta menyerahkan segala sesuatunya kepada suami istri itu sendiri. Kami akan patuh kepada segala perintah kalian berdua, berkata Madhyasta kemudian. Gelagah Putih pun menarik nafas panjang. Katanya kemudian. Baiklah, kami masih akan mempertimbangkan dalam 1-2 hari ini. Baru kami akan mengambil keputusan. Kami sadari bahwa kemungkinan yang sangat buruk dapat terjadi. Namun Gelagah Putih dan Rara Wulan sudah siap untuk menghadapi kemungkinan yang sangat buruk itu jika harus terjadi. Di hari berikutnya, Gelagah Putih dan Rara Wulan masih saja berjalan-jalan berkeliling Panaraga dan sekitarnya. Mereka berusaha benar-benar memahami lingkungan tugas mereka. Lorong-lorong kecil pun telah mereka lihat dan mereka ingat baik-baik. Seperti yang sudah dipesankan, maka di hari berikutnya Sungkana dan Sumbaga sama sekali tidak keluar dari rumah. Mereka berusaha menghindari pengamatan orang-orang yang berusaha menjebaknya di dekat petilasan itu namun tidak berhasil. Bahkan Sungkana dan Sumbaga dapat memberikan ancar-ancar wujud orang-orang itu kepada Madhyasta, Gelagah Putih dan Rara Wulan. Ketika mereka bertiga berada di alun-alun, maka mereka pun duduk di bawah sebatang pohon besar yang rimbun. Ketika 3 orang lewat tidak jauh dari tempat mereka duduk, maka Gelagah Putih telah menggamit Rara Wulan dan Madhyasta sambil berdesis. Kalian lihat orang-orang itu? Rara Wulan mengangguk-angguk kecil sambil menyahut. Maksud Kakang, orang-orang itu adalah orang-orang yang berusaha menangkap Sungkana dan Sumbaga. Ya, jawab Gelagah Putih. Yang mana? Bertanya Madhyasta. Gelagah Putih tidak menjawab. Tetapi ketika Madhyasta mengikuti arah pandang Gelagah Putih, maka ia pun segera mengetahui orang-orang yang dimaksud. Ya. Agaknya mereka adalah 3 orang di antara kelima orang itu, desis Madhyasta. Tetapi mereka pun terdiam. Beberapa langkah di belakang mereka, ketiga orang itu pun melihat 3 orang lagi yang berjalan searah dengan ketiga orang sebelumnya. Yang itu juga, desis Rara Wulan. Gelagah Putih mengangguk. Katanya. Ya. 5 orang, dan bahkan ditambah dengan seorang lagi. Tentu orang itu seorang yang dipercaya untuk dapat mengalahkan kedua orang yang luput dari tangan kelima orang itu. Yang mana? Yang ciri-cirinya tidak disebut oleh Sungkana dan Sumbaga adalah orang yang bertubuh agak pendek, dan membiarkan rambutnya tergerai di bawah ikat kepalanya. Orang itu tentu orang yang berilmu tinggi, desis Rara Wulan. Ia, menilik sikapnya. Ia bersenjata golok yang besar, tetapi agak pendek. Sepasang. Ya. Ia membawa sepasang golok. Kita hampir pasti bahwa orang-orang itulah yang mencari Sungkana dan Sumbaga. Untunglah bahwa Sungkana dan Sumbaga tidak keluar rumah. Jika mereka berada di sini sekarang, orang-orang itu tentu berusaha untuk membantainya. Madhyasta menarik nafas panjang. Ternyata orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu bukan seorang pangeran yang sedang lelana seorang diri. Tetapi ia mempunyai gerombolan yang berbahaya di Panaraga. Jika orang-orang Panaraga pada suatu saat mengerti apa yang dilakukan oleh orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu, maka mereka akan dapat berprasangka buruk terhadap orang Mataram yang berada di Panaraga. Tetapi kita belum menemukan kenyataan apapun yang dapat kita pergunakan untuk menuduh bahwa orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu telah melakukan sesuatu yang melanggar tatanan dan paugeran. Bahkan kita belum tahu di mana orang itu tinggal dan apa yang dilakukannya. Ya. Siapa tahu, yang dilakukan oleh orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu justru memberikan arti kepada orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Ya. Ketiga orang itu pun terdiam sejenak.
Mereka memperhatikan ketiga orang, dan kemudian 3 orang lagi yang berjalan di belakangnya, mengelilingi alun-alun itu. Tetapi agaknya mereka tidak menemukan orang yang mereka cari. Mereka tentu mencari di mana-mana, desis Gelagah Putih. Bahkan mungkin mereka akan masuk keluar lorong-lorong sempit di padukuhan-padukuhan. Tetapi Sungkana dan Sumbaga menyadari bahaya yang mengancam mereka, sehingga agaknya mereka benar-benar tidak keluar dari rumahnya. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun beberapa saat kemudian, mereka bertiga pun segera bangkit dan meninggalkan alun-alun itu. Orang-orang yang lewat di alun-alun itu merupakan gambaran kekuatan yang ada di belakang orang yang mengaku bernama Pangeran Renapati itu. Karena itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan harus mempertimbangkannya sebaik-baiknya. Ketika malam turun, maka Gelagah Putih, Rara Wulan dan Madiasta kembali membicarakan rencana Rara Wulan untuk memasuki lingkungan orang-orang yang telah berusaha menjebak Sungkana dan Sumbaga di dekat petilasan batu pipih itu. Sudahlah, berkata Madiasta. Kita mencari kesempatan yang lain, yang bahayanya tidak sebesar rencana ini. Mungkin kita tidak akan mendapat kesempatan lagi, sahut Gelagah Putih. Madiasta menarik nafas panjang. Ternyata bahwa Rara Wulan tidak melangkah surut dari gagasannya. Ia akan berjalan-jalan di alun-alun, atau di jalan-jalan utama yang lain di Panaraga, bersama Sungkana dan Sumbaga. Jika mereka bertemu dengan ke-6 orang yang lewat di alun-alun, maka Sungkana dan Sumbaga akan melawan. Tetapi mereka tidak mampu mengalahkan lawan-lawannya dan melarikan diri. Dengan demikian maka Rara Wulan akan mereka tangkap dan mereka bawa ke sarang mereka. Adalah tugas Gelagah Putih dan Madiasta untuk mengikuti jejaknya. Sementara itu Rara Wulan akan berusaha untuk meninggalkan jejak di tempat-tempat tertentu untuk mempermudah pelacakan Gelagah Putih dan Madiasta, selain mempergunakan aji pameling yang telah mereka kuasai. Madiasta hanya dapat menggeleng-gelengkan kepalanya. Demikian besarnya tekad pengabdian kedua orang petugas sandi yang dikirim langsung oleh Ki Patih Mandaraka itu. Seharusnya malam ini Sungkana dan Sumbaga datang kemari, berkata Gelagah Putih. Ya, sahut Rara Wulan. Kita akan mematangkan pembicaraan kita. Besok kita akan melaksanakannya. Sebenarnya lah, ketika malam menjadi semakin dalam, terdengar pintu rumah itu diketuk orang. Siapa? Panjerwengi, sahut suara di luar. Madiasta kemudian membuka pintu. Sungkana dan Sumbaga pun kemudian melangkah masuk dan duduk di amben yang besar itu bersama Madiasta, Gelagah Putih dan Rara Wulan. Kepada kedua orang petugas sandi itu, Madiasta menyampaikan gagasan Rara Wulan untuk memasuki lingkungan orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu. Seperti Madiasta, maka Sungkana dan Sumbaga pun masih berusaha untuk mencegah niat itu. Namun Rara Wulan pun berkata, jika kita sia-siakan kesempatan ini, maka belum tentu kita akan mendapatkan kesempatan berikutnya. Bagaimana pendapat Ki Gelagah Putih? Bertanya Sungkana. Apa boleh buat? Kita akan mencobanya. Tetapi tentu saja bahwa kita akan bersiap untuk melakukan apa saja dan dengan taruhan apa saja. Baiklah, jika itu yang telah Ki Gelagah Putih dan Nyi Rara Wulan putuskan. Mereka pun kemudian telah membicarakan kapan mereka akan melaksanakan rencana mereka. Besok pagi, berkata Rara Wulan. Jangan besok, sahut Sumbaga. Sebaiknya kita mengatur jantung kita lebih dahulu. Jadi, besok lusa. Besok sehari aku akan menenangkan perasaanku, yang tentu sangat tegang menghadapi rencana yang sangat mendebarkan ini. Baiklah. Besok lusa kita akan melaksanakan rencana ini. Demikianlah, sampai tengah malam Sungkana dan Sumbaga masih berada di rumah Madiasta. Mereka masih mematangkan rencana mereka yang penuh dengan bahaya itu. Baru kemudian, sedikit lewat tengah malam, Sungkana dan Sumbaga minta diri meninggalkan rumah Madiasta itu. Di keesokan harinya, Rara Wulan tidak ikut dengan Madiasta dan Gelagah Putih yang keluar untuk semakin menguasai medan. Apalagi jika Rara Wulan akan dibawa oleh para pengikut orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu. Ternyata pada hari itu Gelagah Putih dan Madiasta telah bertemu dengan ke-6 orang yang kemarin dilihatnya di alun-alun. Mereka berjalan di jalan utama sambil memandangi setiap orang lewat. Seperti kemarin, mereka berjalan bersama-sama 3 orang dalam satu kelompok, dengan jarak beberapa langkah saja. Mereka benar-benar mendendam kepada Sungkana dan Sumbaga, berkata Madiasta. Ya.
Tetapi kita tidak perlu mengikuti mereka. Sampai sekarang mereka sama sekali tidak memperhatikan kita. Tetapi jika kita mengikuti mereka, maka perhatian mereka akan mulai tertarik kepada kita. Madhyasta mengangguk-angguk. Keduanya pun kemudian berjalan ke arah yang berbeda dengan keenam orang itu. Namun mereka tahu bahwa keenam orang itu masih saja berkeliaran untuk menemukan Sungkana dan Sumbaga. Kita memang tidak dapat menunda-nunda lagi. Jika dalam 2-3 hari ini mereka tidak menemukan Sungkana dan Sumbaga di sini, mungkin mereka akan mencarinya di tempat lain. Dengan demikian maka kesempatan bagi Rara Wulan untuk memasuki lingkungan mereka akan menjadi semakin kecil, berkata Gelagah Putih. Madhyasta mengangguk-angguk. Katanya, jika rencana itu sudah matang di hati Ki Gelagah Putih, maka kami tinggal membantu pelaksanaannya saja. Rencana itu memang sudah matang bagi Gelagah Putih dan Rara Wulan. Mereka benar-benar sudah siap untuk melaksanakannya. Rara Wulan telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi kemungkinan yang paling buruk sekalipun. Di hari berikutnya, mereka memang tidak melakukan apa-apa. Hanya Madhyasta saja yang keluar untuk melihat, apakah orang-orang yang berkeliaran mencari Sungkana dan Sumbaga itu masih menyusuri jalan-jalan di Panaraga. Namun agaknya mereka sudah mulai jemu. Madhyasta yang hanya berjalan sendirian itu melihat 3 di antara mereka justru duduk di bawah sebatang pohon gayam di pinggir jalan, membeli dawet cendol. Namun 3 orang yang lain justru duduk di tempat yang agak jauh. Gelagah Putih dan Rara Wulan benar, berkata Madhyasta di dalam hatinya. Jika kami menunda-nunda lagi, orang-orang itu sudah menghentikan kegiatan mereka di sini. Mungkin mereka akan berpindah tempat untuk menemukan Sungkana dan Sumbaga. Ketika hal itu disampaikan kepada Gelagah Putih, maka Gelagah Putih pun memutuskan bahwa besok mereka akan melakukan rencana mereka tanpa ditunda lagi. Sebenarnya lah di hari berikutnya, Sungkana dan Sumbaga sudah siap untuk pergi keluar bersama dengan Rara Wulan. Namamu tentu bukan Rara Wulan, Nyi, berkata Sungkana. Panggil aku Ranti. Baik, Nyi Ranti. Aku harap bahwa keenam orang itu masih berkeliaran di jalan-jalan utama di kota ini. Demikianlah, mereka bertiga pun telah meninggalkan rumah Madhyasta. Sementara itu, beberapa puluh langkah di belakangnya, Gelagah Putih dan Madhyasta mengikuti mereka dengan sangat hati-hati. Sungkana, Sumbaga dan Ranti itu pun berjalan bertiga menuju ke pasar. Mereka berharap bahwa orang-orang yang pernah menjebak mereka di petilasan itu mencari mereka di pasar pula. Tetapi ternyata mereka tidak bertemu dengan keenam orang yang sudah beberapa hari berkeliaran itu. Perlahan-lahan Rara Wulan pun berdesis. Jangan-jangan mereka sudah tidak mencari kalian di lingkungan ini. Keduanya tidak menjawab. Ada semacam pertentangan di hati mereka. Di satu sisi mereka mengharap agar mereka bertemu dengan keenam orang itu, namun di sisi lain mereka justru berharap agar orang-orang itu sudah meninggalkan Panaraga. Mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri, tetapi mereka berpikir tentang Rara Wulan, yang berniat memasuki sarang ular-ular berbisa. Tetapi Rara Wulan sendiri justru menjadi cemas bahwa ia tidak akan bertemu lagi dengan keenam orang itu. Karena mereka tidak bertemu dengan keenam orang itu di pasar, maka Sungkana dan Sumbaga pun telah mengajak Rara Wulan untuk berjalan menyusuri jalan utama. Mereka pun kemudian berhenti tidak jauh dari penjual dawet cendol. 3 di antara keenam orang itu kemarin telah berhenti dan membeli dawet cendol di tempat itu. Jantung Sungkana serasa berdenyut semakin cepat ketika ia melihat 3 orang yang telah dikenalnya itu berjalan ke arahnya. Sedangkan 3 orang yang lain berjalan beberapa langkah di belakang mereka. Itulah mereka, desis Sungkana. Sumbaga menarik nafas panjang. Katanya, hati-hatilah, Nyi. Ini bukan satu permainan yang sederhana. Tetapi satu permainan yang sangat berbahaya. Aku sadari, Ki Sumbaga. Tetapi aku sudah siap. Ketiga orang yang berada di depan itu semula tidak memperhatikan Sungkana dan Sumbaga yang duduk di pinggir jalan, tidak jauh dari penjual dawet cendol itu. Tetapi Sungkana ternyata dengan sengaja bangkit berdiri untuk menarik perhatian. Namun yang memperhatikannya lebih dahulu adalah justru 3 orang yang berjalan di belakang. Mereka benar-benar orang yang telah menjebak aku dan Sumbaga, desis Sungkana. Rara Wulan pun mengangguk kecil. Tiba-tiba saja salah seorang di antara ketiga orang yang berjalan di belakang itu berteriak.
Heh, inilah orangnya. Ketiga orang yang berjalan di depan itu pun berhenti. Mereka pun segera berbalik. Sungkana dan Sumbaga dengan serta-merta menarik tangan Rara Wulan untuk dibawa lari. Tetapi mereka tidak sempat melakukannya. Keenam orang itu dengan cepat telah mengepung mereka, tanpa menghiraukan orang lain yang berada di jalan itu. Akhirnya kami menemukan kalian berdua, berkata orang bertubuh kekar yang tidak berhasil menangkap kedua orang itu. Kalian mau apa? Kalian telah gagal menangkap kami berdua. Jika sekarang kalian akan mencoba lagi, maka kalian pun akan gagal pula. Hitung. Kami sekarang tidak hanya berlima, tetapi berenam. Karena itu, kau tidak akan luput lagi dari tangan kami. Apa bedanya kalian berlima dan berenam? Sombongnya orang ini, geram orang yang justru agak pendek. Kau tentu belum pernah mengenal aku, karena aku tidak ikut bermain-main waktu itu. Ya. Dari keenam orang ini, kau adalah orang baru. Orang yang tidak ikut menjebak kami di batu pipih itu. Orang yang bertubuh agak pendek itu melangkah semakin dekat sambil berkata, rasa-rasanya untuk menangkap kalian berdua, aku tidak memerlukan kawan-kawanku yang lain. Aku sendiri akan menangkap kalian berdua. Biarlah kawan-kawanku menangkap perempuan itu. Mungkin junjunganku akan membutuhkannya. Junjunganmu? Siapa? Orang itu tertawa. Katanya, nampaknya kau adalah orang yang selalu ingin tahu. Tetapi sayang bahwa kau tidak akan pernah dapat mengetahuinya, karena junjunganku tentu tidak akan merendahkan dirinya menemuimu. Kau telah diserahkannya kepadaku. Dan akulah yang akan mengurusmu, sehingga kau akan menjawab semua pertanyaanku. Sumbaga pun tertawa pula. Katanya, kawan-kawanmu berlima tidak dapat menangkap aku. Mana mungkin kau sendiri akan menangkap kami? Kau kira kami sebangsa kecoak, yang tidak mampu melawan jika kau menginjakkan kakimu? Bagus. Kau memang harus melawan. Aku akan merasa sangat kecewa jika dengan sangat mudah aku dapat menangkap kalian berdua. Sungkana dan Sumbaga pun segera bersiap. Mereka berdiri di sebelah-menyebelah Ranti untuk melindunginya. Keenam orang yang akan menangkap Sungkana dan Sumbaga itu sama sekali tidak peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Terhadap orang-orang yang kemudian merubungnya meskipun dari jarak yang agak jauh. Tetapi tidak seorang pun yang berani berbuat sesuatu. Wajah keenam orang itu nampak terlalu seram. Namun orang yang bertubuh agak pendek itu pun berkata kepada kelima orang kawannya. Tangkap saja perempuan itu. Jangan hiraukan kedua cecurut yang mungkin berusaha untuk melindunginya. Kawan-kawannya tidak menjawab. Namun orang bertubuh agak pendek itu pun segera menyerang Sumbaga yang berdiri di sebelah Ranti. Sumbaga pun dengan tangkasnya mengelak. Tetapi dengan demikian ia telah bergeser dan membuat jarak dengan Ranti. Pada saat itu, kawan-kawan orang bertubuh agak pendek itu pun berusaha menangkap Ranti. Tetapi Sungkana tidak membiarkannya. Ia pun segera meloncat menyerang orang-orang yang berusaha menangkap Ranti itu. Pertempuran pun segera terjadi dengan sengitnya. Sumbaga bertempur melawan orang yang bertubuh agak pendek itu, sementara Sungkana harus bertempur melawan kelima orang yang lain. Ternyata orang yang bertubuh pendek itu tidak segera dapat mengalahkan Sumbaga. Bahkan Sumbaga justru mulai mendesak lawannya. Namun Sungkana yang harus bertempur melawan 5 orang itu pun telah terdesak. Orang bertubuh pendek itu mengumpat di dalam hati. Ternyata ia tidak dapat mengalahkan lawannya. Jangankan menangkap kedua orang itu, melawan seorang di antara mereka pun ia mengalami kesulitan. Sementara itu Ranti berusaha untuk menjauhi pertempuran itu. Bahkan ia telah bersiap-siap untuk melarikan diri. Namun 2 orang di antara kelima orang yang bertempur melawan Sungkana itu pun segera menangkapnya dan menyeretnya, sehingga Ranti itu mereka kuasai pula. Sungkana yang kehilangan 2 orang lawannya, sebenarnya akan dapat mengalahkan ketiga orang yang bertempur melawannya itu. Demikian pula Sumbaga, akan mampu mengalahkan orang yang bertubuh agak pendek itu. Tetapi menurut kesepakatan, mereka harus melarikan diri dan membiarkan Rara Wulan dibawa oleh keenam orang itu. Karena itu maka sejenak kemudian, Sungkana pun telah memberikan isyarat kepada Sumbaga agar meninggalkan pertempuran itu. Tetapi Sumbaga tidak ingin melarikan diri tanpa meninggalkan kesan apapun. Pada saat terakhir, ketiga jari-jarinya yang merapat sempat mengetuk dada orang bertubuh pendek itu, sehingga nafasnya menjadi sesak.
Pada saat itulah orang bertubuh agak pendek itu telah mencabut sepasang goloknya yang besar tetapi agak pendek itu. Namun lawannya, Sumbaga, telah meloncat melarikan diri. Pada saat yang bersamaan, Sungkana pun telah melarikan diri pula. Tetapi ia sempat menyakiti salah seorang lawannya, sehingga untuk beberapa saat orang itu berguling-guling di jalan. Ternyata ibu jari Sungkana berhasil menyusup pertahanan orang itu dan tepat mengenai bagian bawah lehernya, sehingga orang itu terasa bagaikan tercekik untuk beberapa saat. Tetapi orang itu tidak mati. Lambat laun, ia berhasil mengatasi kesulitan pernafasannya. Orang yang bertubuh agak pendek, yang menyatakan dirinya mampu menangkap kedua orang itu, memang berusaha mengejarnya. Demikian pula kedua orang kawannya. Tetapi Sungkana dan Sumbaga itu pun berlari terlalu cepat, sehingga keduanya berhasil menyusup di antara orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu dari jarak yang agak jauh. Iblis laknat, geram orang bertubuh pendek itu. Mereka ternyata pengecut. Tetapi perempuan itu ada di tangan kita. Orang bertubuh agak pendek itu mengangguk-angguk sambil berdesis. Ya, perempuan itu ada di tangan kita. Sementara itu, Ranti masih saja meronta-ronta dan berusaha untuk melepaskan diri. Seorang dari kedua orang yang memeganginya itu pun membentak. Jangan meronta-ronta. Jika kau masih saja meronta-ronta, maka aku akan mempermalukan kau di sini. Di sini banyak orang yang sedang merubungi kita. Tetapi jangan pegangi aku seperti kalian sedang menangkap seorang pencuri. Kalau kau berjanji untuk tidak berbuat macam-macam, maka kami akan melepaskanmu. Macam-macam apa yang kau maksud? Misalnya melarikan diri. Tidak. Aku tidak akan melarikan diri. Tetapi orang yang bertubuh agak pendek itu menyahut. Biar saja jika ia akan mencoba melarikan diri. Tetapi jika ia tertangkap, maka seperti yang dikatakan kawanku itu, ia akan dipermalukan di sini. Perlahan-lahan kedua orang yang memegangi ranti itu pun melepaskannya. Sementara itu, orang-orang yang lain pun mengawasinya dengan sungguh-sungguh. Tetapi ranti memang tidak akan melarikan diri. Seandainya ia mencoba, maka 6 orang itu serentak akan menerkamnya. Agaknya mereka tidak sekedar mengancam bahwa mereka akan mempermalukannya, jika ia benar-benar berusaha melarikan diri. Kau harus ikut bersama kami, berkata orang yang bertubuh agak pendek. Kau akan kami bawa menghadap kepada junjungan kami. Mungkin ia membutuhkanmu. Tetapi jika junjungan kami itu tidak membutuhkanmu, maka akulah yang membutuhkanmu. Ranti terdiam. Tetapi bagaimanapun juga, terasa kulitnya meremang. Namun orang yang tubuhnya agak pendek itu sama sekali tidak membuatnya gentar, ditilik dari sisi ilmu kanuragan. Tetapi sebagai seorang perempuan, rasa-rasanya Ranti pun menjadi ngeri pula mendengar kata-kata orang itu. Marilah, kita tinggalkan tempat ini, berkata orang yang bertubuh pendek itu selanjutnya. Aku akan kalian bawa kemana? Kau akan tahu nanti. Sekarang berjalanlah, agar kami tidak perlu menyeretmu. Ranti pun kemudian berjalan digiring oleh ke-6 orang itu. Sementara itu, dari jarak yang agak jauh, Gelagah Putih dan Madiyasta berada di antara orang-orang yang menonton peristiwa itu. Demikian Ranti bergerak digiring oleh ke-6 orang itu, maka Gelagah Putih dan Madiyasta pun ikut bergerak pula. Di perjalanan, salah seorang yang menggiring Ranti itu pun bertanya. Kenapa kau berjalan bersama kedua orang itu? Apakah hubunganmu dengan mereka? Aku adalah adik dari salah seorang di antara mereka. Aku adalah adik dari orang yang tinggi kekurus-kurusan itu. Yang seorang lagi. Kawan kakakku itu. Ia ingin mengambil aku menjadi istrinya. Tetapi aku masih akan memikirkannya. Beruntunglah kau sekarang berada di tangan kami. Jika nasibmu baik, maka kau akan dapat menjadi istri seorang pangeran. Setidak-tidaknya seorang selir. Ranti justru berhenti. Dengan wajah yang tegang ia pun bertanya. Pangeran? Apakah kau sedang mengigau? Orang bertubuh agak pendek itu tertawa sambil mendekatinya. Kami tidak sedang mengigau. Tetapi kami memang mengabdi kepada seorang pangeran, yang aku sebut sebagai junjunganku itu. Tetapi jika pangeran itu menolakmu, setidak-tidaknya kau akan menjadi istri seorang tumenggung. Tumenggung siapa? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Aku adalah calon tumenggung.
Junjunganku sudah berjanji untuk mengangkat aku sebagai seorang tumenggung. Tumenggung Jantranagara. Tiba-tiba saja orang itu tertawa berkepanjangan. Ranti terdiam. Seorang yang lain mendorongnya sambil berkata, "Berjalanlah. Kau dapat berbicara sambil berjalan." Ranti tidak menjawab. Tetapi ia melangkahkan kakinya lagi. Dalam pada itu, orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu pun merasa gelisah. Tetapi tidak ada di antara mereka yang berani berbuat sesuatu. Namun seorang anak muda yang merasa sangat iba melihat Ranti dibawa oleh keenam orang itu pun berkata, "Aku akan melaporkan kepada para prajurit." "Di mana?" "Yang bertugas di Regol Kadipaten." "Mereka bertugas di Kadipaten, mereka tidak dapat pergi kemana-mana. Tetapi tentu ada petunjuk, kepada siapa aku harus memberikan laporan." Tetapi perempuan itu sudah menjadi semakin jauh. Mungkin sekelompok prajurit berkuda dapat memburu mereka. Siapa tahu, kemana perempuan itu dibawa pergi? Entahlah. Tetapi aku harus melaporkannya. Anak muda itu memang pergi ke pintu gerbang Kadipaten, memberitahukan peristiwa yang baru saja terjadi. "Kami bertugas di sini, anak muda. Kami tidak dapat pergi. Jadi aku harus lapor kemana? Pergilah ke barak di belakang Kadipaten ini. Mungkin mereka dapat membantumu." Anak muda itu pun meninggalkan gerbang Kadipaten. Tetapi ia tidak pergi ke barak. Segala sesuatunya tentu sudah terlambat. Perempuan itu tentu sudah menjadi semakin jauh. Anak muda itu pun berkata di dalam hatinya, "Biarlah keluarganya saja yang melaporkan kepada para prajurit. Nanti atau besok, sama saja." Perempuan itu tentu sudah disembunyikan oleh orang-orang yang membawanya. Namun ternyata Rara Wulan tidak dibiarkan saja dibawa oleh keenam orang yang memaksanya untuk ikut bersama mereka. Ada dua orang yang dengan diam-diam berusaha mengamati kemana perempuan itu dibawa pergi. Rara Wulan pun setiap ada kesempatan telah memberikan pertanda di sepanjang jalan. Sekali-sekali tangannya menarik ranting-ranting gerumbul perdu. Di kesempatan lain, Rara Wulan telah menjatuhkan tusuk kondenya tanpa diketahui oleh orang-orang yang menggiringnya. Ternyata perjalanan mereka cukup jauh, sehingga Gelagah Putih dan Madhyasta agak mengalami kesulitan untuk mengikuti mereka tanpa diketahui oleh keenam orang itu. Namun Rara Wulan pun dengan sengaja berusaha selalu mengikat perhatian orang-orang yang membawanya. Bahkan kadang-kadang Rara Wulan bersikap seakan-akan hendak melarikan diri. Dengan demikian maka keenam orang itu perhatiannya sepenuhnya tertuju kepada Rara Wulan, yang mereka kenal dengan nama Ranti itu. Mereka sama sekali tidak sempat berpaling. Bahkan sekali-sekali terdengar salah seorang di antara mereka mengancam perempuan itu. Jika ia berusaha untuk melarikan diri, maka ia akan mengalami perlakuan yang sangat buruk. Tetapi ternyata Rara Wulan tidak dibawa keluar dari pintu gerbang kota. Mereka memang berjalan agak melingkar-lingkar. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan yang untuk beberapa hari sengaja berusaha mengenali setiap jalan, setiap lorong, setiap jalan setapak di Panaraga, dengan cepat mengetahui Rara Wulan itu akan dibawa kemana. Ternyata Rara Wulan telah dibawa ke sebuah rumah yang sederhana di sudut kota. Rumah yang agak terpisah dari tetangga-tetangganya. Rumah yang sederhana itu mempunyai halaman yang luas. Bahkan di belakangnya terdapat kebun yang masih nampak rimbun sekali. Pepohonan yang padat, gerumbul-gerumbul perdu dan tanaman liar yang lain, serta rumpun bambu yang masih terhitung lebat. Dengan demikian, maka rumah sederhana itu rasa-rasanya memang agak terpisah dari rumah-rumah yang lain. Gelagah Putih dan Madhyasta yang mengikuti Rara Wulan dari jarak yang agak jauh itu, masih sempat melihat keenam orang itu telah membawa Rara Wulan memasuki regol halaman rumah itu. "Mereka ada di rumah itu, Ki Gelagah Putih," desis Madhyasta. "Ya. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Madhyasta," berkata Gelagah Putih kemudian. "Kita berada di satu lingkungan yang sangat berbahaya. Bukan maksudku mengecilkan arti kemampuanmu, tetapi agaknya yang lakukan pengintaian ke dalam dinding halaman itu seorang saja. Tetapi jika kau memerlukan bantuan, Rara Wulan akan dapat membantuku. Jika kita berdua, maka agaknya akan lebih mungkin menarik perhatian para pengikut Pangeran Renapati itu." Madhyasta menarik nafas panjang. Tetapi ia dapat mengukur diri sendiri. Kemampuannya tentu tidak setinggi kemampuan orang yang secara khusus telah dikirim oleh Ki Patih Mandaraka.
Karena itu maka ia pun berkata, "Baiklah. Segala sesuatunya terserah kepadamu. Tetapi apakah kau mempunyai kemungkinan untuk berhubungan dengan Rara Wulan? Kami telah mempelajari dan serba sedikit menguasai aji pameling. Kami dapat saling memberikan isyarat tanpa diketahui orang lain. Jika demikian, apa yang harus aku lakukan? Pulanglah. Sampaikan kepada Sungkana dan Sumbaga bahwa sebaiknya mereka tidak berkeliaran kemana-mana. Bahkan mungkin untuk sementara mereka tinggal bersamamu." "Baik. Aku akan menyampaikannya. Sekarang tinggalkan aku sendiri di sini, Madhyasta. Aku pun belum akan berbuat apa-apa. Aku hanya ingin tahu, apakah benar bahwa di rumah itu tinggal orang yang menyebut diri Pangeran Renapati." Madhyasta itu pun mengangguk-angguk kecil. Rasa-rasanya memang ia tidak sampai hati untuk meninggalkan Gelagah Putih sendiri. Tetapi ia sadar bahwa dirinya justru akan dapat mengganggu, atau bahkan Gelagah Putih harus melindunginya jika terjadi sesuatu. Karena itu maka Madhyasta itu pun kemudian telah meninggalkan tempat itu. Sepeninggal Madhyasta, maka Gelagah Putih pun bergeser semakin mendekati halaman dan kebun yang terhitung luas itu. Tetapi Gelagah Putih masih belum berbuat sesuatu. Ia masih saja berdiri di bawah sebatang pohon yang besar yang tumbuh di pinggir jalan. Jalan di depan rumah yang berhalaman luas itu memang termasuk jalan yang tidak begitu banyak dilalui orang. Setelah beberapa saat Gelagah Putih berdiri di pinggir jalan itu, ternyata masih belum ada orang yang lewat. Sedangkan regol halaman di sebelah halaman yang luas itu pun nampak tertutup. Tetapi menilik regol halamannya, maka agaknya rumah di sebelah itu agak lebih baik dari rumah yang sederhana yang dikelilingi oleh halaman dan kebun yang luas itu. Tetapi halaman di sebelah itu juga kelihatan sepi. Sebagai seorang yang berkemampuan tinggi, maka Gelagah Putih pun akhirnya berhasil menyusup ke halaman belakang rumah sederhana yang dipergunakan untuk menyimpan Rara Wulan. Dengan aji pameling, Gelagah Putih mulai menyentuh telinga hati Rara Wulan untuk memberikan isyarat bahwa ia sudah berada di halaman rumah itu. Rara Wulan pun telah memberikan isyarat pula bahwa masih belum ada sesuatu yang penting yang terjadi di rumah itu. Orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu masih belum berada di situ. Gelagah Putih pun kemudian sempat beristirahat di bawah rumpun pisang yang lebat, sambil menunggu isyarat-isyarat dari Rara Wulan yang diberikan lewat aji pameling. Sebenarnya lah bahwa orang yang bertubuh agak pendek itu berkata kepada Rara Wulan, "Junjunganku masih belum singgah kemari hari ini. Biasanya, meskipun hanya sebentar, junjunganku itu tentu menengok rumah ini. Kami selalu memberikan laporan tentang berbagai perkembangan yang terjadi di Panaraga. Termasuk perkembangan pemerintahan yang dilakukan oleh adik dari junjunganku itu, Pangeran Jayaraga." Ranti tidak menjawab. Ia tidak mengetahui apapun tentang orang yang disebut junjungannya, serta pemerintahan Pangeran Jayaraga. "Kau jangan menjadi gelisah," berkata orang itu. "Hari ini masih belum habis. Junjunganku tentu akan singgah di sini. Jika tidak hari ini karena satu sebab, besok junjunganku itu tentu akan datang. Kau akan menghadap junjunganku itu untuk menyerahkan dirimu. Kau tidak akan ingkar perintah apapun yang akan diberikan kepadamu." Jantung Ranti itu berdesir. Tiba-tiba perempuan itu menangis. Air matanya mengalir dari pelupuknya, menetes di pangkuannya. Dengan lengan bajunya perempuan itu mengusap matanya yang basah karena air matanya itu. Orang bertubuh pendek yang melihat Ranti menangis itu berkata dengan suara yang lunak, "Jangan menangis. Pada saatnya nanti kau akan berterima kasih kepadaku, karena aku sudah mempertemukan kau dengan junjunganku itu. Lepaskan aku, Kisanak," tangis Ranti. "Biarlah aku pulang kepada ibuku. Ibuku tentu sangat sedih karena aku tidak dapat pulang. Bahkan ibuku yang sudah tua itu akan dapat menjadi sakit dan akhirnya meninggal." "Apakah ibumu sudah tua?" "Sudah, Kisanak, ibuku sudah tua." "Jika ibumu sudah tua, maka sudah semestinya ia akan meninggal. Tetapi jangan aku yang menjadi sebabnya. Apapun sebabnya, sama saja. Yang akan mati, biarlah mati. Mereka adalah orang-orang dari masa yang telah lampau. Tetapi kau yang masih muda adalah penghuni bumi ini sekarang dan masa mendatang. Karena itu, jangan hiraukan yang akan mati. Tetapi tetaplah hari depanmu sendiri. Itu tidak mungkin. Sekarang adalah kelanjutan hari kemarin. Aku adalah anak ibuku.
Ibuku itu adalah lantaran adaku. Bukankah kelahiranmu itu bukan atas kehendakmu? Karena itu, jangan hiraukan lagi. Jangan pikirkan ibumu. Pikirkan tentang dirimu sendiri. Jika kau beruntung, maka kau akan diambil oleh junjunganku untuk menjadi istrinya. Pikirkan itu saja. Jangan pikirkan ibumu lagi. Ranti semakin menunduk. Tangannya semakin sibuk mengusap matanya yang masih saja basah karena tangisnya. Bahkan Ranti pun menjadi terisak. Namun akhirnya Ranti itu ditinggalkan di dalam sebuah bilik yang ditutup dan diselarak dari luar. Nampaknya orang-orang yang berada di rumah itu masih menunggu kehadiran orang yang disebut junjungan mereka itu. Dalam pada itu, Gelagah Putih masih saja berada di kebun belakang. Setiap kali ia masih menerima isyarat dari Rara Wulan, bahwa orang yang disebut junjungan mereka itu masih belum datang. Sementara itu, matahari pun menjadi semakin rendah. Bahkan kemudian senja pun mulai turun. Orang-orang yang berada di rumah itu mulai menyalakan lampu minyak. Bahkan ada di antaranya yang diletakkan di luar rumah. Agaknya lampu minyak itu dimaksudkan untuk menerangi jalan ke Pakiwan. Sementara itu, di regol halaman pun telah dipasang pula sebuah oncor yang nyalanya lebih besar dari lampu minyak. Ketika malam mulai turun, maka sebenarnya lah orang yang disebut junjungan mereka itu pun benar-benar telah singgah di rumah itu. Demikian Rara Wulan mendengar percakapan di luar biliknya, maka ia pun segera mengetahui bahwa yang dimaksud dengan junjunganku itu telah benar-benar ada di rumah itu. Karena itu maka ia pun segera memberikan isyarat dengan aji pameling kepada Gelagah Putih, yang masih berada di bawah rumpun pisang yang lebat di kebun belakang. Gelagah Putih itu menjadi berdebar-debar ketika ia mendapat isyarat dari Rara Wulan. Ia tidak dapat berlama-lama berada di bawah rumpun pisang itu. Kulitnya pun sudah menjadi gatal di mana-mana karena digigit nyamuk. Dengan sangat berhati-hati Gelagah Putih pun bergeser mendekati rumah itu. Apalagi hari sudah gelap, sehingga Gelagah Putih itu akan lebih mudah untuk mendapatkan perlindungan. Sementara itu Ranti pun menjadi berdebar-debar pula. Ranti mendengar suara yang berat, tetapi menggantung datar. Suara yang sebelumnya belum pernah didengarnya di antara para penghuni rumah itu. Orang itu tentu orang yang disebut junjungannya itu, berkata Ranti di dalam hatinya. Sementara itu, orang yang bertubuh agak pendek itu pun berkata, "Ampun, Pangeran. Sehari ini kami sangat mengharapkan kedatangan Pangeran. Kami hampir kehabisan kesabaran, sehingga hamba sendiri hampir saja datang untuk menjemput Pangeran." "Ada apa?" Suara itu terdengar bergetar. "Kami telah menemukan orang-orang yang kami curigai di dekat petilasan itu. Bersama mereka berdua terdapat seorang perempuan cantik yang masih muda, adik dari salah seorang di antara kedua orang itu, yang akan diperistri oleh seorang yang lain." "Jadi mereka akan menjadi saudara ipar?" "Ya." "Bawa kedua orang itu kemari." "Ampun, Pangeran. Kami telah bertempur melawan kedua orang itu. Tetapi keduanya sangat licik. Mereka tiba-tiba saja melarikan diri, menyusup di antara orang-orang yang berkerumun menyaksikan keributan yang terjadi itu." "Maksudmu, mereka terlepas dari tanganmu?" "Ya." "Jahanam kalian." "Ampun, Pangeran. Kami mohon ampun." Mereka berdua melarikan diri tanpa menghiraukan saudara perempuan mereka. Yang kemudian kami bawa, justru perempuan muda yang cantik itu. Orang yang disebut Pangeran itu termenung. Namun kemudian katanya, "Bawa perempuan itu kemari." "Baik, Pangeran." Orang bertubuh pendek itu pun kemudian telah pergi ke bilik tempat ia menyimpan Ranti. Ranti mendengar pembicaraan itu. Karena itu maka ia pun telah menyampaikan isyarat dengan aji pameling kepada Gelagah Putih. Gelagah Putih yang menerima isyarat itu pun telah siap menghadapi kemungkinan apapun juga. Tetapi agaknya rumah itu bukan akhir dari pencarian Gelagah Putih. Pangeran yang disebut junjungan orang-orang yang tinggal di rumah itu, hanya sekedar singgah. Tetapi tentu ada tempat yang lain, yang merupakan sarangnya yang sebenarnya. Karena itu, maka dengan isyarat Gelagah Putih pun menyampaikan pesan kepada Rara Wulan, bahwa mereka masih akan memperhatikan perkembangan keadaan. "Kita ingin melihat sarang pangeran itu yang sebenarnya," berkata Gelagah Putih dalam pesannya. Ternyata Rara Wulan pun tanggap akan pesan pendek Gelagah Putih itu. Ia mengerti bahwa jika ia harus dibawa pergi oleh pangeran yang datang itu, ia tidak boleh menolak.
Dalam pada itu, orang bertubuh agak pendek itu pun telah membuka selarak pintu bilik Ranti. Bagaimanapun juga, Ranti itu pun menjadi semakin berdebar-debar pula. Demikian pintu itu terbuka, maka orang yang bertubuh pendek itu nampak berdiri di depan pintu sambil tersenyum. "Pangeran memanggilmu," berkata orang yang bertubuh pendek itu sambil tersenyum-senyum. "Iblis kau," geram Rara Wulan di dalam hatinya. Tetapi mulutnya tidak mengucapkan kata-kata apapun. "Marilah," berkata orang yang bertubuh pendek itu. "Jangan takut. Kau sedang melangkah ke puncak keberuntunganmu. Tetapi kau tidak boleh lupa kepadaku. Jika kau mendapatkan kamukten karena pertemuanmu dengan junjunganku, kau harus ingat kepadaku. Kau harus membelikan aku timang emas bermata intan." Ranti sama sekali tidak menjawab. Ia masih saja berdiri di dalam biliknya dengan wajah yang menunduk. "Kenapa kau masih membeku di situ? Jangan takut. Junjunganku menunggumu." Selangkah-selangkah Ranti pun melangkah maju. Namun orang bertubuh pendek itu pun berkata, "Benahi pakaianmu. Sanggulmu, dan seharusnya kau tidak berwajah murung seperti itu." Ranti seakan-akan tidak mendengarnya. Ia sama sekali tidak membenahi pakaiannya. Tetapi Ranti itu pun melangkah ke pintu biliknya. Orang bertubuh pendek itu tidak memaksanya untuk berbenah diri. Tetapi orang itu telah menggiring Ranti untuk pergi ke ruang depan rumah itu. Demikian Ranti memasuki ruang depan rumah itu yang tidak terlalu luas. Ia melihat seorang yang duduk di amben bambu yang agak besar. Tetapi Ranti tidak berani memandang wajah itu, meskipun dalam sekilas ia sempat juga melihatnya. "Duduklah," terdengar suara yang berat mengambang itu. Ranti termangu-mangu sejenak. Namun orang bertubuh agak pendek itu pun mengulangi kata-kata junjungannya. "Duduklah." Tetapi ketika Ranti akan duduk di bibir amben yang agak besar itu, orang yang disebut junjungannya itu pun berkata, "Tunggu." Ranti pun tidak jadi duduk di bibir pembaringan itu. "Berputarlah. Aku ingin melihat punggungmu." Ranti tidak segera memutar. Ia masih saja berdiri termangu-mangu. Rasa-rasanya tubuh perempuan itu bagaikan telah menjadi beku. Namun orang yang duduk di amben itu pun berkata lebih keras, "Berputarlah. Aku ingin melihat punggungmu, kau dengar." Tetapi Ranti tidak segera berputar. Ia justru berjongkok sambil menangis. Namun Ranti itu masih juga terkejut ketika ia mendengar orang yang duduk di amben itu berkata lantang, "Ambil cambuk." Paksa orang itu berbalik. Kemudian paksa ia berjalan hilir mudik. Jika ia berkeberatan, cambuk perempuan itu sehingga ia mau melakukannya. Orang ini agaknya memang agak terganggu jiwanya, berkata Rara Wulan di dalam hatinya. Tetapi sebagai Ranti maka ia pun menjadi sangat ketakutan. Orang yang agak pendek itu pun kemudian mengambil cambuk di ruang dalam. Ketika cambuk itu dihentakkan sendal pancing, maka terdengar suara cambuk itu meledak. Gelagah putih yang ada di luar terkejut. Tetapi sambil berjongkok serta menutup wajahnya, Rara Wulan sempat menyampaikan isyarat bahwa ia baik-baik saja. Tetapi Ranti tidak berani membantah. Ketika sekali lagi orang itu membentak agar berbalik dan berjalan hilir mudik, maka Ranti pun melakukannya. Meskipun dari pelupuknya mengalir air mata yang diusapnya dengan lengan bajunya, namun ia masih dapat berjalan dengan langkah yang agak dibuat-buat. Bukan saja untuk menarik perhatian, tetapi Ranti harus menyembunyikan langkahnya sebagai seorang perempuan yang berilmu tinggi. Orang yang disebut sebagai junjungan di tempat itu, tentulah seorang yang berilmu sangat tinggi, sehingga ia akan dapat melihat kemampuan seseorang hanya dari caranya berjalan. Tetapi Ranti telah menjaga langkahnya dengan sangat berhati-hati. Tetapi dengan demikian, ia justru sangat menarik perhatian orang yang duduk di amben itu. Dengan nada datar ia pun berkata, "Cukup. Sekarang duduklah." Ranti pun tidak dapat berbuat lain, kecuali duduk di bibir amben bambu itu. "Namamu siapa, Enduk?" berkata orang yang disebut junjungan itu. "Namaku Ranti, Paman." Tetapi orang bertubuh agak pendek itu membentaknya. "Sebut pangeran, dungu. Kenapa kau panggil junjunganku dengan sebutan Paman?" Tetapi yang disebut pangeran itu justru tertawa. Katanya, ia belum mengerti dengan siapa ia berhadapan. Ranti hanya menundukkan wajahnya. Tetapi ia nampak menjadi sangat ketakutan.
Dalam pada itu, maka orang yang duduk di amben itu pun berkata, "Baiklah. Nanti jika aku pulang, perempuan itu akan aku bawa. Biarlah ia beristirahat dahulu. Beri ia makan yang baik secukupnya. Jangan ganggu perempuan itu jika ia sedang beristirahat." "Baik, Pangeran," jawab orang bertubuh pendek itu. "Tetapi sebelumnya, tanyakan di mana rumahnya. Kalian pergi dahulu ke rumahnya untuk mengambil kakaknya, dan kemudian kalian juga harus mengambil calon iparnya itu." "Jangan, Pangeran. Ampun. Jangan sakiti kakak dan laki-laki yang akan mengambil aku menjadi istrinya. Mereka akan merupakan duri di dalam dagingku. Aku ingin tahu, kenapa mereka mengamati petilasan yang aku tinggalkan di luar lingkungan kota Panaraga itu. Mereka adalah orang baik-baik, Pangeran. Ampunkan mereka. Aku ingin tahu, untuk apa mereka lakukan itu. Tentu tidak dengan maksud buruk, Pangeran. Bawa perempuan itu ke biliknya. Kalian pergi malam ini untuk mengambil keduanya. Nanti aku akan membawa perempuan itu pergi, setelah aku bertemu dengan kakaknya dan laki-laki yang seorang itu lagi." "Baik, Pangeran." Laki-laki bertubuh agak pendek itu pun segera membawa Ranti kembali ke biliknya. Namun ia masih bertanya kepada Ranti, di mana kakaknya itu tinggal. "Aku tidak mau menjawab," berkata Ranti. "Jangan begitu, Ranti. Kau harus menjaga dirimu sendiri. Jika kau tidak mau mengatakan di mana rumahmu, maka junjunganku itu akan marah. Ia dapat berbuat apa saja atas dirimu jika ia marah. Meskipun semula ia tertarik kepadamu, jika ia marah, maka ia akan dapat berubah sikap. Tetapi kasihani kakakku itu. Tidak ada rasa belas kasihan pada junjunganku itu. Juga kepadamu." Ranti menangis lagi. Kedua telapak tangannya telah menutup wajahnya yang basah. "Tidak ada gunanya kau menangis, Ranti. Sebaiknya kau katakan saja di mana rumahmu, agar aku dapat segera melakukan tugasku. Jangan menunggu junjunganku itu marah." Ranti benar-benar menjadi bimbang. Tetapi menurut perhitungannya, meskipun rumah itu dapat diketemukan, kedua orang itu masih mempunyai kesempatan untuk melawan dan melarikan diri. Sementara itu, orang bertubuh agak pendek itu pun telah menghentakkan cambuknya lagi sambil berkata perlahan, "Pangeran tentu mengira bahwa aku telah mencambukmu karena kau tetap diam saja." Rara Wulan benar-benar dicengkam oleh kebimbangan. Tetapi ia berharap bahwa ia akan dapat menghubungi Gelagah Putih, untuk memberitahukan bahwa orang yang menyebut dirinya Renapati itu akan memerintahkan orang-orangnya untuk mengambil Sungkana dan Sumbaga. "Ranti," berkata orang bertubuh pendek itu. "Katakan. Aku tentu tidak akan sampai hati menyakitimu untuk memaksa agar kau mengatakan di mana rumahmu. Karena itu, sebelum aku memaksamu, katakan saja di mana rumahmu itu, karena akhirnya kau tentu akan mengatakannya juga. Kau tidak akan tahan dengan tekanan kewadagan, karena jika junjunganku itu merasa terlalu lama menunggu, maka ia sendirilah yang akan turun untuk memaksamu bicara. Kalau junjunganku itu sendiri yang akan memaksamu bicara, maka aku tidak dapat membayangkan, kau akan menjadi apa." Akhirnya Rara Wulan mengambil keputusan untuk mengatakan, di mana Sungkana dan Sumbaga itu tinggal. Bukan sekedar untuk menyelamatkan diri, tetapi tujuannya untuk menemukan sarang orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu masih belum berhasil. Apalagi menurut perhitungan Rara Wulan, kedua orang itu tentu akan dapat melarikan diri, atau bahkan ia sempat menghubungi Gelagah Putih. Karena itulah, maka Ranti itu pun telah menyebutkan tempat tinggal Sungkana dan Sumbaga. "Kakang dan laki-laki yang akan menjadikan aku istrinya itu tinggal di satu rumah. Sebenarnya mereka bukan orang Panaraga, tetapi mereka adalah orang-orang dari Mataram. Di Mataram hidup kami menjadi sangat keserakat, karena kami tidak mempunyai tanah garapan yang memadai. Karena itu, demikian kami mendengar bahwa Pangeran Jayaraga mendapat tugas di Panaraga, maka kami pun mencoba untuk bertualang ke Panaraga. Ternyata hidup kami di sini menjadi agak lebih baik. Meskipun kami hanya menjual tenaga untuk kerja apa saja, dan bahkan Kakang bersedia diupah untuk mengantar barang-barang yang dikirim ke tempat yang agak jauh, tetapi upah yang didapatkan cukup memadai. Apalagi Kakang dan kawannya itu sanggup melindungi barang-barang kiriman yang harus dipertanggungjawabkan. Tunjukkan ancar-ancarnya." Ranti pun menunjukkan ancar-ancar rumah tempat tinggal Sungkana dan Sumbaga. "Baiklah.
Aku akan menyampaikannya kepada junjunganku. Apapun perintahnya, aku harus menjalankannya. Demikianlah, maka orang bertubuh agak pendek itu segera meninggalkan Ranti dan menghadap kepada junjungannya, untuk menyampaikan hasil usahanya untuk memeras keterangan Ranti tentang tempat tinggal kakaknya. Kau sakiti perempuan itu? Tidak, Pangeran. Perempuan itu nampaknya sudah menjadi sangat ketakutan. Aku dengar kau mencambuknya. Tidak, Pangeran. Aku hanya meledakkan cambuk itu. Ia sudah menjadi gemetar dan hampir jatuh pingsan. Ia pun kemudian dengan lancar menceritakan tempat tinggalnya. Kedua orang laki-laki itu tinggal dalam satu rumah. Mereka bukan orang Panaraga, tetapi mereka datang dari Mataram. Aku sudah menduga. Gaya bicara Ranti itu adalah gaya bicara orang Mataram. Tetapi kenapa mereka berada di sini? Di Mataram mereka sulit untuk dapat mencari makan. Karena itu mereka pun pergi ke Panaraga, setelah mereka mendengar bahwa yang akan berkuasa di Panaraga adalah seorang pangeran dari Mataram. Adimas Pangeran Jaraga yang dimaksudkan? Agaknya demikian, Pangeran. Di Panaraga mereka dapat hidup lebih senang. Mereka mendapat penghasilan lebih dengan menjual tenaga. Dengan mengantar barang, atau mungkin maksudnya mengawal para pengantar barang. Bagus. Pergilah ke rumah itu. Bawa kedua orang itu kepadaku. Jangan gagal. Aku ingin bertanya, untuk apa mereka berkeliaran di dekat petilasan itu? Baik, Pangeran. Bawa 5 orang kawanmu. Biarlah aku menunggu di sini bersama 2 orang pengawalku itu. Baik, Pangeran. Pergilah sekarang. Kau harus kembali sebelum fajar. Mudah-mudahan mereka ada di rumah. Mereka tentu ada di rumah. Kenapa? Apakah kau menduga, mungkin mereka pergi? Adik perempuannya ada di sini, Pangeran. Mungkin mereka menjadi ketakutan, bahwa adik perempuannya itu akan menunjukkan rumahnya, sehingga kami akan datang menangkap mereka. Orang yang disebut junjungan itu pun merenung sejenak. Kemungkinan itu memang masuk akal. Tetapi orang itu pun berkata, tetapi kau harus mencobanya. Pergilah ke rumah itu. Kau harus masuk ke dalamnya dan melihat di setiap sudutnya. Baik, Pangeran. Demikianlah, orang bertubuh pendek itu pun segera mengajak ke 5 orang kawannya untuk pergi mengambil kedua orang yang telah luput dari tangan mereka itu. Namun seperti pendapat orang yang bertubuh agak pendek itu, bahwa mungkin kedua orang yang mereka buru itu tidak berani pulang. Adik perempuannya akan dapat menunjukkan tempat tinggal mereka. Sebelum pergi, orang bertubuh agak pendek itu masih sempat menyediakan makan bagi Ranti. Makan yang disediakan termasuk makan yang baik, dengan lauk yang pantas. Ketika orang-orang itu sudah pergi, maka Rara Wulan pun berusaha untuk menghubungi Gelagah Putih dengan Aji Pameling. Rara Wulan memberitahukan bahwa para pengikut orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu sedang pergi menuju ke rumah Sungkana dan Sumbaga. Mereka tentu berada di rumah Madiasta, jawab Gelagah Putih yang masih bersembunyi di belakang rumah. Ketika Gelagah Putih bertanya tentang keadaan Rara Wulan, maka Rara Wulan mengatakan bahwa ia berada dalam keadaan baik. Aku mendapat makan enak malam ini. Rara Wulan sempat bergurau. Aku kelaparan di sini, jawab Gelagah Putih. Rara Wulan tersenyum. Namun tiba-tiba ia terkejut ketika ia akan mulai makan. Pintu biliknya yang diselarak dari luar itu pun terbuka. Oh, orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu berdiri di depan pintu. Kau baru akan makan? Rara Wulan tidak menjawab. Baiklah. Makanlah, berkata orang yang menyebut dirinya Renapati itu pula. Rara Wulan hanya menundukkan wajahnya. Pintu itu pun segera tertutup kembali, dan Rara Wulan pun mendengar pintu itu diselarak dari luar. Namun Rara Wulan masih mendengar Pangeran Renapati itu bercakap-cakap, sehingga Rara Wulan tahu bahwa masih ada orang lain di rumah itu. Malam itu, Gelagah Putih tidak beranjak dari tempatnya. Tetapi ia adalah orang yang terlatih wadaknya dan jiwanya. Karena itu, ia dapat bertahan tanpa beringsut dari tempatnya. Bahkan ia sama sekali tidak merasakan lapar dan haus. Menjelang tengah malam, maka orang-orang yang mendapat perintah untuk mengambil Sungkana dan Sumbaga itu telah kembali. Ranti mendengar dengan jelas laporan mereka, bahwa rumah itu kosong. Sungkana dan Sumbaga tidak ada di rumahnya.
Jangan-jangan perempuan itu berbohong. Aku telah membangunkan tetangganya, Pangeran. Aku bertanya apakah rumah itu dihuni dua orang laki-laki bernama Sungkana dan Sumbaga. Tetangga itu membenarkannya. Rumah itu memang dihuni oleh dua orang laki-laki yang bernama Sungkana dan Sumbaga. Ketika aku bertanya apakah di rumah itu juga tinggal seorang perempuan, tetangganya itu tidak begitu memperhatikan. Namun tetangganya itu memang pernah mendengar suara seorang perempuan di rumah itu. Orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu menggeram. Katanya, "Aku masih saja penasaran. Aku ingin tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang itu di dekat batu pipih itu. Apakah mereka sekedar menjadi heran melihat batu pipih yang besar itu serta pagar yang mengelilinginya, atau mereka mempunyai maksud-maksud yang lain?" Orang bertubuh agak pendek yang telah mendatangi rumah Sungkana dan Sumbaga tetapi kosong itu, tidak menjawab. "Baiklah," berkata orang yang mengaku dirinya sebagai Pangeran Renapati itu. "Kita akan pergi ke Sanggar. Ikutlah aku. Biarlah Reksa dan Dama saja yang menunggu rumah ini. Petilasan itu harus diawasi dengan baik. Mungkin ada orang lain lagi yang datang untuk mengamati petilasan itu dengan maksud-maksud tertentu. Marilah, Pangeran. Bawa perempuan itu. Apakah ia juga harus berjalan di malam yang sudah menjelang dini hari ini?" "Ya. Apakah tidak sebaiknya besok biarlah aku membawanya menyusul Pangeran?" "Tidak. Aku mau perempuan itu pergi bersamaku sekarang." Tidak ada yang dapat mencegahnya lagi. Orang bertubuh agak pendek itu pun terpaksa mengetuk pintu bilik Ranti, yang agaknya sudah tidur nyenyak. Sebenarnya lah bahwa Rara Wulan memang sempat tidur sejenak. Tetapi telinganya yang tajam mendengar setiap bunyi di dalam bilik itu. Ia pun tentu dapat mendengar jika pintu biliknya itu dibuka, betapapun sangat berhati-hati. Tetapi derit pintu itu sudah cukup keras untuk dapat membangunkannya. Orang bertubuh agak pendek itu pun kemudian mengetuk pintu bilik Ranti. Meskipun ia dapat begitu saja mengangkat selarak dan membuka pintu itu, tetapi orang bertubuh agak pendek itu tidak mau mengejutkannya. Karena itu maka ia pun telah mengetuknya perlahan-lahan. Dari dalam bilik itu terdengar suara Ranti. "Siapa?" "Aku, Ranti. Junjunganku memanggilmu. Kau akan diajak pergi ke sanggarnya." "Ke sanggarnya? Di mana letak sanggarnya?" "Di dekat petilasannya itu." "Di dekat petilasannya? Malam-malam begini?" Tidak ada orang yang dapat membantahnya. "Kau harus pergi. Benahi pakaianmu, dan jangan mencoba untuk membantah, jika kau tidak ingin menjadi lumat." Ranti tidak menjawab. Ia pun kemudian mendengar selarak pintu yang diangkat, serta pintu yang berderit terbuka. "Marilah," berkata orang bertubuh agak pendek itu. Ranti berdiri termangu-mangu. Namun ia pun kemudian bertanya. "Di mana letak petilasannya itu? Jauh atau dekat?" Orang itu termangu-mangu sejenak. Bagi orang bertubuh pendek itu serta kawan-kawannya, petilasan itu tentu dianggapnya hanya dekat saja. Tetapi tentu berbeda bagi perempuan itu. Apalagi di malam yang sudah menjadi larut, bahkan sudah merambah ke dini hari. Tetapi orang bertubuh pendek itu tidak dapat berbuat lain kecuali membawa Ranti. Karena itu, maka ia pun berkata, "Ranti, jangan bertanya apakah petilasan itu dekat atau jauh. Yang penting, kau harus mengikuti junjunganku pergi. Kau tidak mempunyai pilihan lain." Ranti memang tidak akan dapat mengelak lagi. Ia pun kemudian membenahi rambutnya. Baru kemudian ia melangkah keluar bilik itu. Di ruang depan, orang yang disebut Pangeran itu sudah menunggu. Demikian Ranti datang bersama orang bertubuh pendek itu, maka orang yang disebut Pangeran itu pun segera berkata, "Marilah. Jangan sampai kesiangan. Sebelum fajar kita harus sudah sampai." Demikianlah, maka orang yang disebut Pangeran itu pun segera meninggalkan rumah itu. Orang bertubuh agak pendek itu telah menggiring Ranti bersama beberapa orang yang lain. Ternyata yang tinggal di rumah itu lebih banyak dari dugaan Ranti. Setelah mereka pergi mengikuti orang yang disebut Pangeran itu, maka di rumah itu masih ada beberapa orang yang tinggal menunggui tempat itu. Di malam yang gelap, Ranti harus berjalan mengikuti orang yang menyebut dirinya Pangeran Renapati itu. Dengan tertatih-tatih Ranti berjalan, diikuti oleh orang yang bertubuh agak pendek itu. Nampaknya Ranti mengalami kesulitan berjalan di kegelapan.
Sekali-sekali kakinya terperosok ke dalam lubang jalur roda pedati yang sering melewati jalan itu di siang hari. Sebenarnya lah Rara Wulan sama sekali tidak mengalami kesulitan berjalan di jalan yang betapapun rumitnya. Pandangan matanya pun sangat tajam, apalagi jika ia mengeterapkan Aji Sapta Pandulu. Tetapi sebagai ranti, maka ia mengalami banyak kesulitan, sehingga jalannya pun menjadi lambat. Serat perempuan itu, jika ia tidak dapat berjalan cepat, berkata orang yang disebut pangeran itu. Orang bertubuh pendek itu tidak menjawab. Namun ia berkata kepada Ranti hampir berbisik. Cepat sedikit Ranti, agar aku tidak harus menyeretmu. Ranti tidak menjawab. Tetapi ia berusaha berjalan lebih cepat sedikit, meskipun setiap kali terdengar ia berdesah. Sebenarnya Rara Wulan sudah tahu di mana letak petilasan itu. Tetapi sebagai ranti, maka ia menjadi bingung dalam gelap malam yang pekat. Apalagi jika mereka berjalan di padukuhan yang mempunyai rumpun bambu yang lebat. Mereka memang harus memilih jalan-jalan sepi dan gelap untuk menghindari gardu-gardu perondaan. Seperti yang dikehendaki oleh orang yang disebut sebagai pangeran itu, menjelang fajar mereka telah sampai di sebuah rumah yang agak terpencil dari sebuah padukuhan kecil, di sebelah padukuhan tempat Pangeran Renapati memagari batu pipih yang disebutnya sebagai petilasan itu. Ketika mereka akan memasuki padukuhan itu, maka mereka pun berhenti sejenak. Orang yang disebut pangeran itu memerintahkan 2 orang pengikutnya untuk mendahului memasuki padukuhan itu. Ketika kedua orang itu tidak memberikan isyarat apa-apa, maka barulah orang yang disebut pangeran itu memasuki padukuhan itu pula, dan kemudian memasuki regol halaman sebuah rumah yang agak terpencil. Demikian mereka hilang di balik regol halaman, maka seorang yang mengikuti mereka pun telah bergeser dan meloncat ke halaman rumah di sebelahnya. Namun sejenak kemudian orang itu pun telah meloncati dinding halaman, dan berada di halaman samping rumah yang dipergunakan sebagai sanggar oleh orang yang disebut pangeran itu. Sejenak Gelagah Putih menunggu. Ia mendengar lamat-lamat orang yang disebut pangeran itu memberikan beberapa perintah. Ketika ia mengeterapkan Aji Sapta Pangrungu, maka ia mendengar orang yang disebut pangeran itu berkata, "Masukkan perempuan itu ke biliknya. Besok aku akan berbicara kepadanya." "Baik, pangeran," jawab orang yang bertubuh pendek itu. Demikianlah, maka Ranti pun telah dibawa ke dalam sebuah bilik yang telah disediakan. Demikian Ranti duduk, maka ia telah mendengar pintu bilik itu diselarak dari luar. Sejenak kemudian, dengan Aji Pameling Rara Wulan pun sempat berhubungan dengan Gelagah Putih. Dengan isyarat Rara Wulan pun mengatakan, bahwa agaknya di sisa malam ini dan besok sehari ia akan berada dalam keadaan aman. Kakang dapat beristirahat, makan, dan baru besok jika malam turun, Kakang datang lagi kemari. Jika terjadi sesuatu besok, beri aku isyarat, berkata Gelagah Putih. Baik, Kakang. Bersambung ke bab 579. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.